Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wasahbihi wa man ihtada amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sholat subuh yang dirahmati Allah, mari kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bersyukur kepada Allah dengan mengucap Alhamdulillahirabbil alamin. Bersolawat kepada Nabi dengan mengucap Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu, pendamba syafaat Nabi, saya akan meneruskan kultum Rabu 2 minggu yang lalu, yaitu runtuhnya Islam di Andalusia. Maaf, Rabu kemarin saya nggak hadir karena batuknya itu kepingkel-pingkel. Tahun 711 Masehi, Semenanjung Iberia ditaklukkan oleh Islam, kemudian berganti nama menjadi Andalusia. Wilayah itu meliputi Spanyol dan sebagian Portugal. Waktu itu penaklukan dipimpin oleh seorang komandan militer bernama Tariq bin Ziyad, seorang mantan budak yang dibebaskan dan diangkat menjadi petinggi militer oleh gubernur Ifriqiyah di Afrika Utara yang bernama Musa bin Musair. Itu terjadi di zaman khilafah Bani Umayyah dan khalifahnya saat itu adalah Khalid bin Abdul Malik. 2 tahun Tariq dan gubernur Musa melakukan ekspansi di Andalusia dan sekitarnya, lalu dipanggil oleh khalifah di Damaskus, Suriah, dan tidak kembali lagi ke Andalusia. Begitu ringkasan kultum 2 minggu yang lalu. Kemudian Islam berkembang pesat di sana, tetapi tidak istimewa. Pada tahun 750 Masehi, kekuasaan Bani Umayyah di Damaskus berakhir dan berpindah ke tangan Bani Abbasiyah yang berpusat pemerintahan di Baghdad, Irak. Salah seorang keturunan Bani Umayyah bernama Abdurrahman, berusia 19 tahun, bisa meloloskan diri dan mengembara 5 tahun. Hingga akhirnya sampailah dia di Andalusia tahun 755 Masehi. Di Andalusia ini sebagian umat Islam masih setia kepada Bani Umayyah. Abdurrahman kemudian mendirikan pemerintahan sendiri dan mengangkat dirinya sebagai amir, yaitu pemimpin, dengan pusat pemerintahan di Cordoba. Maka di bawah Amir Abdurrahman Ad-Dakhil, kemudian dia mendapat julukan Ad-Dakhil, Andalusia tidak termasuk wilayah Abbasiyah. Di bawah kepemimpinan Abdurrahman Ad-Dakhil, Andalusia maju pesat. Dia membangun kota menjadi lebih indah, membuat pipa air agar masyarakat ibu kota memperoleh air bersih, mendirikan tembok yang kuat di sekeliling kota Cordoba dan istana Cordoba. Masa pemerintahan Abdurrahman Ad-Dakhil dikenal para ahli sejarah sebagai masa pembangunan besar-besaran, menjadikan Cordoba sebagai pusat pendidikan dan kebudayaan di wilayah Eropa yang menandingi Baghdad, yaitu Abbasiyah. Juga mendirikan beberapa universitas dan membangun Masjid Cordoba. Islam menguasai Spanyol dibagi menjadi 6 periode, dan Abdurrahman Ad-Dakhil ini pada periode kedua, antara tahun 755 sampai 1912 Masehi. Kemudian selama 8 abad Islam berkuasa di sana, banyak memberi sumbangsih yang besar pada perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
dari berbagai bidang, filsafat, sains, kimia, astronomi, sejarah, geografi, dan ada pemikir-pemikir terkenal, Ibnu Jubair, Ibnu Batutah, Ibnu Khaldun, juga ada ahli hadis Imam Al-Qurtubi yang lahir di sana. Sedangkan pembangunan fisik yang paling menonjol adalah Masjid Cordoba, Kota Al-Zahra, Istana Ja'fariyah, Tembok Toledo, Istana Al-Ma'mun, dan Istana Alhambra di Granada yang telah ditetapkan UNESCO sebagai salah satu warisan dunia yang setiap harinya dikunjungi tidak kurang dari 1 juta orang. Kekuasaan Islam di Andalusia Spanyol yang mulanya kuat dan gemilang akhirnya terjerumus ke dalam perpecahan. Dinasti Umayyah tercerai-berai menjadi beberapa bagian raja-raja kecil, ditambah pertikaian di antara mereka yang kemudian menjadikan kaum muslim menjadi lemah. Satu persatu kerajaan runtuh dan hanya tersisa satu kesultanan, yaitu Granada, yang di dalamnya telah terjadi konflik internal keluarga, yaitu perebutan kekuasaan. Situasi ini dimanfaatkan oleh Raja Ferdinand dan Ratu Isabella dari kerajaan Castilla dan kerajaan Aragon. Mereka sebenarnya bermusuhan, tapi bersatu untuk menyerang Granada. Akhirnya pada tanggal 2 Januari 1492, Kesultanan Granada menyerah, Istana Alhambra direbut pasukan Kristen. Sultan Abdullah Muhammad kemudian menaikkan perjanjian menyerah di sebuah gereja. Dia pergi ke sebuah bukit yang tinggi dan menatap Istana Alhambra sambil menangis. Kemudian seluruh umat muslim di Spanyol diberi 2 pilihan, memeluk Kristen atau pergi dari Spanyol. Banyak yang murtad beneran, banyak yang pura-pura murtad, tapi kalau ketahuan dibantai dengan kejam. Islam di Spanyol musnah. Konon itu topi yang untuk ulang tahun itu ya, tapi kebenarannya ini dan memang dibaca dari berbagai sumber. Tapi yang kerucut itu untuk menandai orang-orang Islam yang sudah bersedia murtad. Jadi itu untuk pergi ke pasar harus pakai topi itu, kalau tidak nanti disangka masih Islam dan dihabisi. Berkurangnya jumlah muslim telah terjadi di beberapa negara. Konon Filipina dulu 100% muslim, saat ini tinggal 2%. Singapura itu 93% muslim, sekarang hanya 15%. Bagaimana di Myanmar, juga di Cina. Di Indonesia sendiri dari 95% menjadi 80%. Itu tahun 2017, nggak tahu sekarang. Dari sejarah Andalusia, kita tahu Islam pernah berjaya dan lalu runtuh di sana. Ada 3 penyebab runtuhnya peradaban Islam di Andalusia. Yang pertama, perpecahan umat Islam. Yang kedua, cinta dunia dan takut mati, khususnya anggota keluarga kerajaan Islam Andalusia. Yang ketiga, memudar dan hilangnya peran ulama pada saat itu. Ini saya rangkum dari berbagai sumber. Jika ada kurangnya boleh ditambah di waktu kultum yang lain. Silahkan. Sebelum ditutup, jadi intinya itu begini. Pernah jaya Andalusia yang di Spanyol itu yang sekarang sudah dikuasai oleh non-muslim sampai dengan sekarang. Jadi dulunya itu Islam pernah jaya di sana, kemudian akhirnya jadi tidak jaya lagi.
kalau kita terapkan di sini di kampung kita ini dampingan, ya, bisa saja mungkin begitu. Jaya. Kalau makin lama makin surutu, makin lama makin berkurang, akhirnya terus tinggal entah, habis. Aku tuh dia surga pengajian. Iya, aku dia jadi masjid. Aku dia surga pengaji. Iya. Sekarang ini bagaimana? Ini jadi buatan bagus itu, jadi hikmahnya itu di situ. Mari kita terapkan pada diri kita, keluarga, atau masyarakat. Ngajak aja sing durung sholat, ikon sholat, sing dari pengajian, supaya nanti Islam didampingan tidak makin lama, tidak makin berkurang. Nih, jadi intinya di situ. Bisa terjadi di Indonesia, bisa saja. Di antara tadi cinta dunia, takut mati. Jadi itu yang paling berbeda itu, seneng dunia, tapi wedi mati. Padahal semuanya akan mati kok, semuanya akan mati kok, malah takut itu bagaimana? Ya, intinya itu di situ. Mari, ya, kita ini semuanya kan berdakwah. Jadi kita semua itu adalah berdakwah. Jadi diri kita, keluarga, kepada masyarakat. Kalau kita mengatakan bagus itu. Jadi, tapi kalau kita bisa ngambil hikmahnya, kalau enggak ya hanya mendengarkan saja, ngambil itu. Intinya itu. Jadi jangan kita digerogoti oleh sesuatu yang tadi terutama cinta dunia, takut mati. Ya, kalau kita monggo. Ya, terima kasih Pak Pur, sudah ditambahi. Ada salahnya mohon maaf. Semoga sejarah kelam di Andalusia tidak terulang di manapun, amin. Kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.